Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada orang bilang dia mampu membaca sholawat alhamdulillah saat ini, kalau nggak salah saya dengar 5.000 kali sejam. Ada yang cuma mampu 1.000 kali sejam. Ini kebiasaan orang membaca, itu kan dari kebiasaan sebelumnya. Ala bisa karena biasa. Orang Melayu bilang ala bisa karena biasa. Nah itulah, orang Malaysia selalu bilang kayak gitu sama saya. Karena Tuhan udah biasa, maka ya bisa. Nah gitu. Suatu hari ada seorang tua yang dia selalu membaca salawat, terus menerus ya membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Suatu hari beliau datang ke rumah ulama. Sampai di rumah ulama, sang ulama ini udah sangat tua, jadi matanya udah nggak ngeliat lagi. Lalu ketika bertemu dengan sang ulama itu, ya nggak ada kejadian apa-apa. Lalu beberapa saat kemudian, beberapa minggu atau beberapa hari, ketika ulama itu dia datang lagi ke tempat ulama itu, orang tua, orang udah pensiun, dia datang ke tempat ulama itu. Lalu biasanya kalau misalnya ada orang yang datang ke tempat ulama itu, selalu dibilang sama anaknya, "Abah, ini datang Bapak si Anu dari kampung Anu." "Ya," katanya kan. Nah, suatu hari ketika orang tua ini datang yang sudah pensiun, ulama itu langsung bilang, "Selamat datang selamat datang Bapak," siapa disebut namanya. Jadi anaknya heran, "Abah, saya belum bilangin dia itu yang datang adalah Bapak ini. Kenapa Abah udah bilang duluan?" "Saya tahu karena kan dari wanginya yang berbeda. Dari wangi dia itu saya tahu inilah orangnya. Karena belum pernah saya mencium bau wangi apapun selain wangi ini." Nah, kemudian dia tahu bahwa itulah dia karena udah beberapa kali datang dan wanginya itu juga, sehingga dia tahu. Sedangkan orang lain nggak ada yang wanginya seperti itu. Nah, satu hari ketika beliau berkunjung, sang ulama bertanya, "Pak, saya mau tanya." Dia bilang kan, "Ya silakan Syekh, seharusnya saya yang bertanya. Kenapa saya yang bertanya sama saya? Apa yang mau saya tanyakan?" "Gini, Bapak pakai wangi-wangian apa?" "Nggak pakai wangi-wangian apa-apa." "Kok wanginya beda ini?" "Oh begini, kalau bukan karena saya bertanya, saya akan nggak jawab, diam-diam aja. Menyebabkan saya menjadi wangi kayak gini," dia bilangnya, "suatu malam saya ini orang yang selalu aja, karena saya udah pensiun saya udah, jadi nggak ada pekerjaan lain. Jadi saya dari pagi sampai sore sampai malam itu, kalau nggak saya makan, nggak di kamar mandi, itu nggak tidur. Misalnya saya waktu saya lagi nggak tidur, lagi nggak makan, lagi nggak di kamar mandi, itu sehari-hari saya megang tasbih dan selalu berselawat kepada Rasulullah. Saya selalu memegang tasbih dan selalu berselawat kepada Rasulullah." Nah, itulah yang menyebabkan suatu malam saya bermimpi datang Rasulullah ke dalam mimpi saya. Dibilang sama orang tua itu yang udah pensiun tadi. Lalu beliau mengatakan begini kepada kami semua. Saya bermimpi ada 3 orang di antara saya itu. Nggak tahu 2 orang lagi siapa. Kemudian beliau bertanya, Rasulullah, "Au kama qala Rasul, siapa di antara tuan-tuan? Au kama qala Rasul, siapa di antara tuan semua yang paling banyak berselawat kepada saya?" Nah, saya dibilang orang tua itu, saya nggak ngomong apa-apa, kami semua diam aja. Karena khawatir nanti di kanan atau kiri saya lebih banyak lagi dia berselawatnya dari saya. Jadi saya diam aja. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bertanya hal itu. Siapa di antara tuan-tuan yang paling banyak berselawat kepada saya? Saya diam aja, orang yang di kanan kiri saya juga diam aja. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Anta," dibilang sama Rasulullah. Rasulullah menunjuk ke saya, dibilang orang tua itu yang udah pensiun itu. "Anta, maju ke depan," dibilangnya. Maka saya majulah ke depan. Saya khawatir, saya takut gitu kan. Saya nggak enak sama Rasulullah. Saya maju, lalu maju lagi ke depan. Ketika saya maju ke depan, udah dekat dengan Rasulullah, beliau memeluk saya, dibilangnya. Setelah itu saya bangun.
Nah, ketika saya bangun, saya mencium bau harum seperti ini. Dan harum seperti ini nggak hilang-hilang walaupun saya mandi sekalipun. Sampai sekarang ini, dibilang sama bapak itu. Dibilang sama orang yang pensiun itu. Ya, kejadiannya sama ketika siapa ya? Sahabat Rasulullah, saya lupa. Itu, oh ini nih. Kalau nggak salah saya Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bukan sahabat Rasulullah, tapi tabiin. Masih tabiin. Pengikut Rasulullah, apa namanya? Para pengikut Rasulullah, tabiin, jadi jauh di bawah sahabat, tabiin, paman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil begitulah kira-kira. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini dulunya tidak bisa membaca, tidak bisa berbicara, maksudnya berceramah itu nggak bisa, bukan tidak bisa membaca, tidak bisa berbicara, seperti berceramah gitu maksudnya. Lalu beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah mulutnya dibilang sama Rasulullah, au kama qala Rasul. Lalu Syekh Abdul Qadir mangap. Lalu Rasulullah meludahi mulutnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir belum berani juga berceramah. Lalu dalam mimpi selanjutnya datanglah Sayyidina Ali gitu kan. Lalu diludahi lagi, dan sejak itulah beliau jadi lancar berceramah gitulah kira-kira. Au kama qala Rasul. Nah, itulah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Orang tua ini ya, mungkin kalau syekh, para ulama itu wajar lah mereka bermimpi bertemu Rasulullah. Tapi ini orang-orang kayak kita, orang-orang seperti kita ini yang bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah memeluknya, dan wanginya Rasulullah itu nempel kepada beliau dan gak hilang-hilang. Nah, itulah berkah dan karomah selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Mungkin kesulitan-kesulitan hidup juga akan sirna, akan menjadi ketenangan, bukan menjadi orang yang sangat kaya, bukan seperti itu, karena Rasulullah juga tidak menyontohkan seperti itu. Tapi orang yang hidupnya tenang, masalah-masalahnya jauh cepat selesai. Ya, masalah bukan gak ada, tapi tenang, masalah itu menjadi mudah diselesaikan. Allah yang menyelesaikan. Nah, kemudian rezeki-rezekinya didatangkan oleh Allah. Kemudian sebagaimana dan dosanya diampuni, sebagaimana sabda Rasulullah, apabila engkau melakukan itu, izan, kalau begitu engkau terus berselawat, Allah akan mendatangkan rezekimu, Allah akan mencukupkan rezekimu, Allah akan menyampaikan cita-citamu, hajat-hajatmu, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Ya, demikianlah kisah yang saya dengar dari Habib, bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang selalu membaca salawat kepada Rasulullah setiap saat. Bagaimana kedudukan kita, kedekatan kita kepada Rasulullah? Andai saja kita nih sekarang, misalnya aja, sekarang ini di tempat kita, taruhlah di Jakarta misalnya, itu Rasulullah berdiri misalnya di situ, di padang mahsyar. Lalu jarak kita ke Rasulullah sampai mana kira-kira? Orang kan banyak itu, miliar orang ada di situ. Kalau jarak kita dari Rasulullah misalnya ada di, masalah katakanlah ada di Amerika, ya jauh, kejauhan. Tetapi kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah, au kama qala Rasul, kedudukan engkau denganku adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Nah, itulah. Jadi Rasulullah kenal kepada kita. Jadi kalau sudah terlalu membaca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah rezeki kita, masalah-masalah kita, dan dosa-dosa kita itu semuanya dimudahkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, rezeki didatangkan. Baiklah kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah, baik sholawat yang panjang, sholawat yang singkat aja seperti Shallallahu ala Muhammad, gitu juga, dan juga berbagai macam sholawat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. Setelah kita membaca sholawat, baiklah kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang selalu saya katakan, au kama qala Rasul, mula-mula kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Kepada Allah puji-pujiannya. Ada aja yang memelintirkan. Ada aja orang yang dia itu bukan mendengarkan hikmah, tapi dia pengen nyari ribut, pengen berdebat, pengen dianggap dirinya mampu. Padahal kita menyampaikan salawat, siapapun balegu ani walau ayat, sampaikan dariku walau cuma satu ayat. Kita sampaikan kepada banyak orang, mudah-mudahan menjadi motivasi kita umat Rasulullah untuk selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sampaikanlah sholawat dan salam yang sempurna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.